Halo, assalamualaikum semuanya, bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, ini aku mau bikin risol yang lagi viral ya bun ya, risol margo atau risol mayo sih. Sebenarnya tuh isinya itu sama aja kayak risol mayo, cuman di sini ditambahin keju gitu. Nah, kejunya di sini aku pakai keju slice ya bun ya. Nah, kayak ini keju orange slice yang udah aku potong-potong karena aku memang pakai cetakannya kecil ya bun ya, jadi aku motongnya kecil-kecil ya, boleh dibilang ngirit gitu ya bun ya. Yang penting anakku suka gitu aja sih. Misal bunda-bunda mau pakai coklat ya, apa maksud aku keju yang keju batangan atau keju yang lebih banyak boleh ya bun ya. Nah, ini aku pertama udah nyiapin tepung terigu ya bun ya, itu sekitar 500 gram atau setengah kilo. Terus aku udah nyiapin air tadi ya, terus itu telurnya juga udah aku rebus, udah aku potong-potongin. Nah, ini aku pakai isiannya mayo sama saus. Kalau yang lagi viral itu sebenarnya mayo sama susu ya bun ya, cuman aku nggak begitu suka sama susu SKM ya, karena menurut aku terlalu manis, jadi aku pengennya ini pedes. Oh, jadi aku campurnya itu mayones sama saus pedas gitu ya. Misal bunda-bunda atau teman-teman sekalian mau dipakein saus tomat boleh ya. Ini aku aduk dulu, aku ratakan dulu. Sebenarnya risol margo atau mayo yang pernah aku bikin di video sebelumnya itu cara buatnya sama aja ya bun ya, cuman bedanya ini risol margo yang lagi viral itu ini ditambahin pakai keju, dan mayonesnya itu sebenarnya harus pakai SKM gitu, cuman aku enggak ya bun, jadi aku pakainya itu saus aja. Nah, ini aku lanjut bikin adonan ya bun ya. Yang tadinya itu aku udah sebagian udah aku jelasin, aku pakai tepung terigu protein rendah atau tepung biasa lah, merek apa aja boleh ya bun ya, sekitar 500 gram. Terus aku tambahin penyedap rasa, garam seperti biasa, terus air secukupnya, dikira-kira aja ya bun ya airnya itu nanti dilihat kekentalannya itu seperti apa. Ini diaduk dulu sampai rata. Nah, setelah rata ya bun ya, ditambahin ini aku di sini pakai 2 butir telur ya. Kalau misal bunda-bunda mau lebih sebenarnya nggak ngaruh ya lembut atau enggaknya, yang penting itu ini nanti kulitnya pecah atau enggak. Tapi menurut aku dengan 500 gram tepung terigu sama 2 butir telur itu menurut aku udah cukup ya bun ya. Itu nggak bakalan bikin kulit itu jadi pecah-pecah atau retak gitu. Kalaupun pecah-pecah nanti bisa ditambal bun, tapi menurut aku dengan nanti tinggal masaknya aja nih pakai teflonnya gimana gitu, jangan pakai api terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil sih lama. Sebenarnya pakainya itu api yang cenderung kecil ya bun ya, jadi biar kulitnya itu nggak gampang pecah gitu atau retak-retak gitu. Nah, ini aku aduk dulu ya bun ya sampai semuanya tercampur rata, telur dan adonan yang tadi itu. Setelah semuanya tercampur rata ya bunda-bunda teman-teman semua, jangan lupa ditambahin dengan minyak sayur. Aku saranin sih pakai minyak sayur ya, karena dia tuh lebih lentur gitu, lebih nggak, jadi hasilnya tuh nggak keras gitu. Kalau pakai margarin boleh, cuman dia kayaknya dia gimana ya bun ya, kalau menurut aku kulitnya itu kurang elastis gitu, jadi aku saranin sih harus pakai minyak sayur ya. Nah, ini minyak sayurnya ini juga nggak aku takar, sesuai aja, disesuaikan dengan adonannya bun ya. Tapi kalau bisa dilihat ini sekitar hmm, sekitar 6 atau 7 sendok makan ya bun ya minyak sayur gitu. Nah, ini aku lanjut diaduk dulu sampai semuanya tercampur rata, jadi nggak perlu disaring-saring lagi ya bun ya, karena memang aduknya itu lama dan udah nggak bergelindil.
Nah, ini aku pakai airnya itu sedikit demi sedikit ya Bun ya. Kalau misal masih kental berarti tambahin air gitu. Pokoknya demi sedikit sampai tingkat kekentalan atau kecairannya itu sesuai yang diinginkan gitu. Nah, ini aku mau coba pakai sayur ya Bun ya, maksudnya apa, centong sayur. Dan maaf, ini centong sayurnya itu aku pakai terus walaupun udah kena panas, udah melewat ya Bun ya, mohon maaf ya, karena buat aku buang-buang alat yang masih bisa dipakai itu nggak bakalan aku buang Bun, karena masih bisa dipakai gitu. Nah, ini aku aduk-aduk dulu ya Bun ya sampai tingkat kekentalannya itu yang sesuai yang diinginkan. Nah, teman-teman juga bisa, pokoknya aku nggak pakai takaran ya, aku cuman pakai feeling aja, nggak bisa dibilang feeling juga sih Bun ya, karena aku memang udah terbiasa bikin ini dari dulu ya, walaupun nggak nyetok tiap hari, tapi aku udah bisa mastiin takarannya ya Bun ya. Nah, ini aku juga goreng pastel yang kemarin itu aku bikin ya Bun ya, aku pengen goreng dan itu juga renyah banget, aku simpen di freezer gitu. Nah, ini risolnya juga rencana aku mau simpen di freezer ya Bun. Kalaupun nggak disimpan di freezer juga nggak apa-apa ya Bun ya, tapi aku saranin jangan terlalu lama. Kalau nggak disimpan di freezer itu paling nggak itu 3-4 hari udah habis ya Bun ya. Tapi kalau misal mau bikinnya banyak gitu, memang mau buat stok gitu, aku saranin simpan di freezer gitu. Nah, ini udah semua ya Bun ya, semua aku pakai smoke beef. Ini di sini smoke beefnya itu ada dua macam ya Bun ya, versi murah dan versi mahal. Yang satu itu merek apa ya, yang tipis ini aku lupa Bun mereknya apa. Nah, yang ini itu murah banget, satu paknya itu isi 10, harganya 9.000. Kalau yang tipis itu, yang daging itu satu paknya 25.000, yang waktu itu pernah aku review ya Bun ya, bukan review sih, aku bongkar-bongkar belanjaan yang aku belanja di tetangga itu. Nah, itu tepung terigu yang udah aku campur pakai air ya Bun ya buat perekatnya. Kalau misal udah dibungkus isiannya, jadi dilengketin pakai tepung terigu yang dicampur pakai air sedikit aja. Nah, ini tinggal dimanasin teflon ya Bun ya. Ini aku pakainya itu teflonnya tuh kecil yang segi panjang kayak gini, makanya isiannya nggak terlalu banyak ya Bun ya. Aku motong smoke beefnya juga kecil-kecil, kejunya juga kecil-kecil gitu, karena ini sih nanti jadinya tuh lonjong ya, nggak persegi gitu, nggak persegi panjang atau nggak persegi kotak gitu tuh enggak, tapi ini lonjong gitu ya Bun ya. Nah, ini aku mau nyetak dulu ya Bun ya. Jangan di skip videonya, dan semoga videonya itu bermanfaat, bisa buat ide teman-teman semua. Kalau misal lagi pengen bebikinan, lagi pengen ngemil tapi males keluar, bahan-bahan ada semuanya di rumah, jadi tinggal kitanya aja sih males apa enggak, ya nggak sih Bun?
Nah, ini udah jadi semua ya bun ya. Ini aku mau ngerapiin tempat-tempatnya, mau aku pisah-pisahin. Jadi tinggal dipulung lagi, bukan dipulung sih. Nah, ini tuh mayonesnya juga sisa, tepungan apa perekatnya juga masih sisa. Nah, ini adonannya udah habis, jadi tinggal digulung-gulung pakai tepung roti atau tepung panir. Ini aku pakaiin dua tempat ya bun ya. Jadi ini totalnya itu jadi sekitar 33, semuanya itu 33 piece ya bun ya, dan itu semuanya pas, kejunya pas, smoked beefnya pas, telurnya pas gitu. Jadi alhamdulillah semuanya pas semua, jadi tinggal dipulung pakai tepung panir. Nah, sebelum digulung-gulung pakai tepung panir ya bun ya, aku saranin sih harus dicelupin dulu ke tepung adonan tepung ya kayak tadi itu tuh perekat bun, tepung terigu yang dikasih air gitu, tapi jangan terlalu encer banget ya bun ya. Ini gunanya itu biar tepung panirnya itu atau tepung rotinya itu nempel dengan sempurna di risolnya gitu bun. Nah kayak gitu bun ya, pokoknya videonya ini udah pernah aku bikin sebelumnya. Bunda-bunda juga pasti banyak udah lihat sliver-sliveran ya video bikin tutorial bikin risol mayo, risol margo gitu yang lagi viral gitu ya bun ya. Nah ini jadinya juga lonjong-lonjong ya bun ya. Aku mau ngucapin terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir nggak di skip, dan aku terima kasih dukungannya yang udah subscribe channel aku, udah tonton video aku, dan semoga video aku itu selalu bermanfaat ya bun ya, bisa buat ide, jadi sumber inspirasi. Terima kasih. Nah ini udah jadi semua ya bun ya, tinggal aku mau masukin ke kulkas, dan ini juga yang buat perekatnya masih sisa tapi nggak aku buang karena nanti aku bisa gunain buat goreng goreng tempe ditepungin gitu, tinggal dikasih bumbu lagi gitu ya bun ya. Nah ini udah selesai, tinggal dimasukin ke kulkas. Nah nanti tinggal aku saranin dimasukin ke kulkas dulu ya bun ya, karena nanti biar digorengnya itu tepung panirnya nggak lari-lari gitu, jadi lengketnya itu biar lebih lama gitu, makanya didiemin dulu di kulkas, nggak usah dimasukin ke freezer dulu. Nanti setelah 3 jam atau 4 jam baru dipindahin ke tempat, baru dimasukin ke freezer gitu. Nah ini aku udah manasin minyak ya bun ya buat goreng risol margonya gitu. Ini boleh dibilang risol margo atau risol mayo ya bun ya, karena isinya itu sama aja, bedanya itu mayones yang tadi udah aku jelasin, mayonesnya dikasih SKM tapi aku ganti pakai saus, dan dikasih kejunya itu boleh keju mozzarella, keju batang keju parut, atau keju slice. Yang aku pakai ini keju slice ya bun ya, keju orange. Nah, aku saranin juga ya bun ya, waktu gorengnya itu jangan terlalu pakai api besar, sedang aja bun, dan jangan terlalu coklat banget. Misal terserah bunda sih ya mau matang kayak ini nih, kalau menurut aku udah matang ya bun ya, jadi dia nggak terlalu coklat banget gitu, dia tuh kayak golden gitu tuh, tapi nggak pakai brown gitu ya bun ya. Nah ini aku mau tester ke anak aku, kita lihat ya bun ya dalamnya itu meleleh atau enggak gitu. Meleleh banget ya bun ya, ini kata anak aku sih enak karena yang hobi makan ini anak aku yang nomor 2 ya bun ya. Kalau anakku yang nomor 1 dia nggak suka ngemil-ngemil begini gitu, jadi dia lebih suka yang, kalau anak kedua aku lebih suka ngemil-ngemil yang model risol begini nih bun, makanya aku nyetok buat dia, nanti juga bisa buat bekal dia gitu. Jadi anakku yang nomor 2 ini ya bun ya, kalau sekali makan risol ini bisa 4 atau 5 sekali goreng tuh bisa dia habisin gitu.